wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Palembang akan menyampaikan video orientasi. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, saya sendiri, Muhammad Evan dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Rahel Paudiolopis dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Saya Cindy Aguirela Manalu dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Nama saya Handi Alfahri dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi bioenergetika. Selamat Menyaksikan. Prosedur proyek. 1. Carilah dan pahami materi mengenai bioenergetika. 2. Tuliskan hubungan antara energi terhadap lintas katabolik dan anabolik dalam pembuatan proyek ini. 3. Kemudian rekam bahan objek yang menjadi sasaran. 4. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Bioenergetika adalah bidang biokimia dan biologi sel yang menyangkut aliran energi melalui sistem kehidupan. Bioenergetika atau termodinamika biokimia adalah ilmu pengetahuan mengenai perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Reaksi ini diikuti oleh pelepasan energi selama sistem reaksi bergerak dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Sebagian besar energi dilepaskan dalam bentuk panas. Hubungan energi yang dibawa dari lintas katabolik ke lintas anabolik dalam bentuk yaitu ATP atau adenosin trifosfat, yaitu pembawa gugus fosfat yang memiliki energi tinggi, dan NADH, NADPH, dan FADH sebagai tenaga produksi pembawa elektron atau atom H berenergi tinggi. Energi yang berperan dalam metabolisme tubuh ada dua, yaitu ATP yang terdiri dari 4 jenis kegiatan dan NADPH yang membawa energi kimia dari reaksi-reaksi katabolik menuju reaksi biosintesis yang memerlukan energi berupa dalam bentuk hidrogen atau elektron. 1. Lintas katabolik. Reaksi pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil untuk menghasilkan energi. Katabolisme menghasilkan jenis produk akhir yang sedikit. Pada katabolisme atau jalur katabolitik, terjadi fase degradasi dari molekul nutrisi, karbohidrat, lemak, dan protein yang diubah menjadi lebih sederhana dan lebih kecil, yaitu asam laktat, karbon dioksida, dan amonia. Proses katabolisme diikuti dengan pelepasan energi yang disimpan dalam bentuk ATP dan pembawa elektron tereduksi, sisanya hilang sebagai kalor. Terdapat 3 tahap utama di dalam katabolisme aerobik. Yang pertama, makromolekul sel dipecah menjadi unit-unit pembangun utamanya. Yang kedua, produk yang terkumpul diubah menjadi lebih kecil molekul-molekul yang lebih sederhana. 3. Gugus asetil KOA diberikan ke dalam siklus asam sitrat, yaitu lintas akhir yang bersifat umum yang dilalui oleh nutrien penghasil energi. Reaksi katabolisme mengubah molekul besar atau kompleks menjadi molekul yang lebih kecil atau sederhana serta menghasilkan energi. Reaksi ini mengubah molekul kecil menjadi senyawa anorganik. 2. Lintas anabolisme. Reaksi anabolisme menggunakan molekul kecil dan energi kimia dalam sintesis molekul organik dan dalam kinerja kerja seluler. Energi matahari adalah sumber penting energi metabolik dalam bakteri fotosintetik dan tanaman. Beberapa molekul, termasuk yang diperoleh dari makanan yang dikatabolisasi untuk membebaskan energi dan membentuk bangunan, terdiri dari monomer-monomer atau produk limbah. Anabolisme atau biosintesis berlangsung dalam 3 tahap, dimulai dengan molekul kecil pemula. Contohnya, sintesis protein dimulai dengan pembentukan asam alfa amino. Pada tahap akhir, anabolisme asam amino disusun menjadi rantai polipeptida membentuk berbagai jenis protein. Dengan cara yang sama, gugus asetil dibangun menjadi asam lemak dan selanjutnya dirangkai membentuk lipid. Energi yang berperan dalam metabolisme makhluk hidup. Yang pertama, ATP atau adenosin trifosfat adalah suatu nukleotida yang dalam biokimia dikenal sebagai satuan molekuler atau pertukaran energi intraseluler. ATP dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel, serta berperan penting dalam sintesis asam nukleat. Yang kedua, ADP atau adenosin difosfat
adalah sebuah nukleotida di mana terbentuk ester dari asam pirofosforat dengan nukleobasa adenin. ADP terdiri dari gugus pirofosfat, ribosa gula pentosa, dan nukleobasa adenin. ADP adalah produk dari reaksi defosforilasis hidrolisis ATP pada ATP fase. ADP dalam kembali menjadi ATP oleh ATP sintesis. NADH atau nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen adalah sebutan bagi molekul NAD+ yang tereduksi dengan penambahan satu atom hidrogen. NADH yang terbentuk kemudian mengalami oksidasi menjadi NAD+. Begitu seterusnya, proses pembentukan NAD+ dan NADH terjadi dalam proses respirasi sel. NADH adalah sumber energi serta setara dengan 2 ATP. Yang keempat, FADH atau flavin adenin dinukleotida hidrogen adalah kofaktor redoks yang berperan dalam beberapa lintas metabolisme. Molekul FAD terdiri dari riboflavin yang terikat dengan gugus fosfat molekul ADP. FADH berfungsi sebagai akseptor hidrogen dalam reaksi dehidrogenasi. Ini pada gilirannya dioksidasi menjadi FAD oleh rantai transfer elektron sehingga menghasilkan ATP atau 2 molekul ATP per molekul FADH2. Kesimpulan 1. Bioenergetika adalah ilmu yang menyangkut aliran energi melalui sistem kehidupan. Kedua, hubungan energi yang dibawa dari lintas katabolik ke lintas anabolik dalam bentuk yaitu ATP, yaitu pembawa gugus fosfat yang memiliki energi tinggi, dan NADH, NADPH, dan FADH sebagai tenaga pereduksi pembawa elektron atau atom H berenergi tinggi. Yang ketiga, ada 4 energi yang berperan dalam metabolisme makhluk hidup, yaitu ATP, NADH, NADPH, dan yang terakhir FADH.